Assalamualaikum teman-teman semua. Banyak sekali yang nanyain ke saya, Mas, saya udah pakai mixer murah. Tapi suaranya kok rasanya kurang maksimal gitu ya. Kira-kira apakah ada alat yang bisa saya tambahin untuk nambahin suaranya biar maksimal? Kerennya empuk tapi suaranya kenceng gitu. Suaranya lantang bisa sampai jauh. Oh, kebetulan banget ada yang minjemin ini. Ini kalau ditekan, suaranya seketika jernih dan suaranya seketika menjadi maksimal, kerennya dan enak seperti ini. Teman-teman penasaran bagaimana cara menyeting ini? Composer Pro XL dari Behringer. Yuk kita kupas satu persatu. Sebelum kita masuk ke caranya, Behringer Composer Pro XL ini multifungsi banget teman-teman. Jadi teman-teman bisa ngempukin suara mikrofon sekaligus teman-teman bisa memaksimalkan suara musik teman-teman. Ini contohnya. Nah, jadi seperti itu ya. Tidak hanya untuk vokal saja, tapi overall musik juga bisa dibikin mantap sama Composer Pro XL ini. Yang penting teman-teman tahu cara settingnya, alat ini berguna banget. Yuk kita cobain. Oh iya, saya lupa satu lagi. Dengan Behringer Composer, teman-teman juga bisa nambahin suara lebar stereonya seperti ini. Baik untuk vokal ataupun untuk musik. Oke, seperti itu ya. Sekarang kita masuk ke penjelasan satu persatu dari fitur yang ada di Composer Pro XL ini. Jadi, Composer Pro XL ini adalah sebuah audio interaktif dynamic processor ya. Dynamic itu identik dengan kompresor. Dynamic processor. Jadi, kenapa dia bilang dynamic processor dan namanya bukan kompresor? Karena alat ini tidak hanya terdiri dari kompresor saja, tetapi multifungsi. Ada expander, ada deesser, ada enhancer, ada tube, emulator, dan lain sebagainya. Banyak sekali fitur yang ada pada Behringer Composer ini. Makanya namanya adalah dynamic processor. Dibilang dynamic karena fungsinya untuk memaksimalkan dinamika suaranya. Fitur yang pertama yang wajib teman-teman ketahui adalah expander atau gate ya. Ini saya normalin dulu. Nah, expander atau gate ini fungsinya adalah sebagai peredam noise. Teman-teman bisa fungsikan sebagai expander, bisa juga teman-teman fungsikan sebagai gate. Nanti apa bedanya? Caranya teman-teman putar sampai teman-teman tidak mendengar suara noise. Seperti ini. Kalau teman-teman tidak menekan tombol yang ada paling di bawah ini, maka dia fungsinya adalah expander. Tapi kalau teman-teman tekan tombol gate ini, maka fungsinya adalah sebagai gate. Bedanya apa? Bedanya, kalau ini teman-teman putar, dia akan putus-putus. Ini gate. Kalau difungsikan sebagai expander, dia tidak putus-putus tapi yang dimakan banyak. Jadi perbedaannya seperti itu. Lebih bagus mana, Mas? Kalau saya pribadi, saya lebih suka expander karena lebih smooth gitu ya. Kalau gate itu terlalu patah-patah seperti ini. Seperti ini kalau pakai gate ya. Kemudian prinsip kerjanya bagaimana? Teman-teman perhatikan. Di bagian atas ini ada lampu gain reduction. Kalau ini teman-teman putar, kalau dia merah sampai full berarti dia nutup ya. Gerbangnya ditutup. Kalau dia merah sampai full gerbangnya ditutup. Tapi ketika saya diam, kalau saya diam gerbangnya ditutup, merahnya full sampai ujung ya.
kalau saya ngomong, otomatis dia buka gerbangnya. Jadi paham ya maksudnya, get ya. Jadi kalau ada suara manusia, gerbangnya dibuka. Tapi kalau nggak ada suara manusia, gerbangnya ditutup. Sehingga ketika kita diam, yang harusnya ada noise ya, desis seperti ini, jadi nggak ada. Karena gerbangnya ditutup. Sama seperti bendungan gitu ya, pintu air Manggarai. Jadi kalau debit airnya kecil, ditutup full. Tapi kalau airnya deras gitu ya, langsung dia buka. Nah, ini otomatis banget. Jadi teman-teman nggak perlu repot-repot nyalain atau matiin mikrofon. Alat ini akan otomatis nutup sinyal suara ketika kita tidak menggunakan mikrofon. Jadinya suaranya menjadi lebih bersih. Gampang ya, git. Kemudian kita masuk ke penjelasan tentang kompresor atau limiter. Kemudian settingnya gimana Mas yang gate? Oh ya, maaf. Setting untuk gate, teman-teman putar secukupnya sampai teman-teman tidak mendengar noise. Terus kalau masih ada noise serk gitu, tambahin lagi. Seperti ini sampai teman-teman tidak mendengarkan noise lagi, maka settingannya sudah oke. Sekarang kita masuk ke penjelasan kompresor. Nyeting yang benar gimana sih Mas biar dapat suara yang mantap? Oke teman-teman, kompresor seperti namanya dia bisa mengkompres. Tapi kalau ada garis miringnya limiter, dia juga bisa berfungsi sebagai limiter tergantung rasio yang kita mainkan. Kalau teman-teman putar sampai mentok ke angka tak terhingga, dia berfungsi sebagai limiter. Kalau kita putar ke kiri, dia mati ya, tidak ada proses kompres sama sekali. Tapi kalau teman-teman putar ke arah ini, jam 7 sampai dengan jam 5, dimanapun teman-teman putar, kompresornya main. Kemudian kompresor ini mulainya dari kanan ke kiri ya teman-teman. Nyetingnya gimana? Teman-teman harus bersuara gitu ya. Sampai nanti ada yang kekompres. Kemudian patokan mudahnya, biasanya saya set kompresinya di 4:1 untuk awal. Ini adalah angka yang rasional. Setelah rasio dimainkan, jadi awalnya triknya seperti ini, arahkan ke 4.1. Ini bisa untuk vokal, bisa untuk musik ya. Kemudian teman-teman mainkan threshold. Threshold ini mulainya dari kanan ya, mulainya dari kanan. Berbeda dengan volume, dia mulainya dari kanan seperti ini. Terus teman-teman perhatikan ketika teman-teman bersuara, ini harus ada lampu merahnya. Harus ada suara yang dikompres sama kompresor. Kalau seperti ini, kompresor belum bekerja. Jadi pas saya ngomong, lampu hijau doang yang kerja, nggak ada lampu merahnya. Ini belum aktif kompresornya. Nah, teman-teman putar sambil teriak. Nah, ini kompresornya sudah aktif. Jadi ketika kita ngomong, suaranya juga dikompres. 1-1-1, 1-1-1-1, 1-1-1-1-1-1. Biasanya suaranya akan terdengar tumpul, nggak tajam. Ini kalau nggak pakai kompresor, tajam gitu ya. Nah, suaranya jadi nggak tajam, agak menumpul. Ini yang dimaksud dengan kompresor, sehingga suaranya bisa maksimal, tidak tajam, empuk, seperti ini. Jadi kalau semakin dikompres, suaranya akan semakin pelan, teman-teman. Ini terlalu banyak kompresinya, seperti sesak napas. Jangan sampai seperti ini. Cukup 3 lampu aja yang nyala ketika kita ngomong normal. Nah, 3 lampu seperti ini udah oke ya. Atau 2 lampu juga boleh. Misalkan teman-teman pengen karakternya itu masih kelihatan, atau teman-teman pengen bener-bener empuk aja lah gitu ya. Misalkan untuk azan,
maka saran saya teman-teman putar sampai lampunya nyala 3 atau di posisi 4, 6 ini nyala. 4, 6 ya, maksimal 6. Nah segini udah oke. Kemudian kalau untuk di masjid teman-teman harus coba pas azan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah udah nggak pecah. Kalau masih pecah teman-teman bisa tambahin rasionya. Semakin teman-teman tambahin rasionya, suaranya akan semakin tumpul. Suaranya semakin empuk tapi kehilangan energi. Ya, kalau dimaksimalin suaranya akan terlimit seperti ini. Jadi paling enak sih 4 sampai angka 8 ini teman-teman bisa mainkan. Nah, kira-kira di area ini udah oke. Di area ini udah oke, teman-teman bisa set. Misalkan saya pakai nomor 6. Jadi kalaupun ada suara yang kencang banget, kompresinya main lebih kuat gitu ya. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Oke. Kita sudah membahas threshold dan rasio. Ini jantungnya kompresor di sini. Kemudian ada attack dan release ya, attack dan release. Knob ini biasanya bikin orang pusing. Ini settingannya segimana ya? Karena untuk drum lain, untuk gitar bass lain, untuk vokal lain gitu ya, settingan attack release-nya. Kalau teman-teman bingung, tekan aja auto. Biarkan dia bekerja dengan sendirinya, dia akan mencari tahu, dia akan mencari posisi yang enak, attack release-nya itu segimana, sehingga suaranya empuk. Nah, teman-teman nggak perlu putar-putar ini lagi, karena nggak akan ada efeknya. Jadi auto ini mempermudah kita untuk mendapatkan settingan attack release. Jadi ini nggak main lagi attack release ini. Tapi kalau mau teman-teman setting manual juga bisa. Biasanya attack release ini jangan dibuat terlalu besar untuk attack-nya. Biasanya saya bikin antara 20 millisecond sampai 30 millisecond. Pokoknya segini. Kemudian untuk rilisnya, biasanya saya set kira-kira 100 atau 200 millisecond. Di settingan seperti ini udah oke. Tapi kalau teman-teman ragu, kira-kira belum ketemu yang enak, udah aja tekan ini. Auto. Nanti dia akan nyari sendiri. Kemudian di atas ada tombol interact atau keni. Interact atau keni ini adalah tombol untuk kompresinya itu hard compression atau soft compression. Seperti penjelasan di video Soundcraft UI, jadi kompresor itu mau dengkulnya tumpul atau dengkulnya nekuk gitu ya. Kalau dengkulnya tumpul, teman-teman tekan. Jadi kompresinya itu antara suara belum dikompres dan sesudah dikompres tidak terjadi perbedaan yang signifikan, nggak ketara gitu. Halus gitu ya perbedaannya. Kalau main hard keni ini seperti kompresor zaman dulu yang belum bisa beradaptasi ya. Jadi pokoknya lewat dari angka sekian dikompres. Sehingga ada perbedaan suara ketika kita ngomong pelan dan ketika kita ngomong kencang, itu perbedaan suaranya terdengar gitu, kayak langsung keredam gitu ya. Nah, teman-teman bisa tekan ini untuk mendapatkan soft keni. Ini bisa ditekan atau tidak, ini bebas, terserah selera teman-teman. Dan biasanya nggak terlalu kedengeran kalau teman-teman belum biasa main kompresor. Tapi kalau udah sering main kompresor, ini perbedaan suaranya kedengeran. Kemudian bagian yang paling saya suka dari komposer ini adalah dua tombol ajaib ini. Tombol tube dan enhancer. Dimana ketika saya tekan kedua tombol ini, karakter suaranya menjadi lebih detail. Iya, karakter suaranya menjadi lebih detail. Tube ini apa sih, Mas? Tombol tube ini adalah sebuah emulator tube atau preamplifier tabung ya. Jadi preamp tabung zaman dulu itu terkenal dengan suaranya yang enak banget. Apalagi digabungin dengan kompresor. Jadi tube kompresor itu bikin karakter vokal atau karakter musik menjadi lebih natural, lebih empuk, lebih lembut, lebih enak,
tetapi maksimal gitu, keluar karakternya keluar gitu, detail-detail suara itu lebih keluar. Dan ada gemercik, suara gemerciknya itu. Nah, suara gemercik berkilauannya itu yang ingin dicari. Walaupun teknologinya ini udah teknologi lama banget, tapi suaranya itu nggak tergantikan sampai sekarang. Sehingga peralatan-peralatan digital itu selalu menyematkan emulator tube untuk mendapatkan karakter seperti amplifier atau preamplifier zaman dulu. Dan teman-teman yang menggeluti dunia audiophile ini pasti maniak banget dengan yang namanya tube preamp. Ini suaranya mantep banget sih teman-teman. Kemudian tombol ajaib yang berikutnya adalah enhancer. Jadi enhancer ini membuat suara teman-teman itu lebih menarik ya. Jadi kalau teman-teman hobi merakit kit audio, ada namanya kit Galaxy atau loudness. Enhancer ini adalah versi lebih baik daripada sekedar loudness biasa. Ini kalau nggak ditekan. Ini kalau ditekan. Jadi suara treble-nya itu menjadi lebih gemercik, lebih enak gitu ya. Serak-serak basahnya itu terdengar lebih mantap. Tetapi tidak menyakitkan telinga gitu. Tetap nyaman didengar, tapi suaranya enak. Untuk kedua tombol ini teman-teman tinggal tekan aja, dan biasanya selalu saya tekan karena saya suka banget karakter suaranya. Kemudian bagian terakhir dari kompresor ini adalah output ya. Ini seperti volume ya. Output ini adalah seperti volume. Jadi karena dikompres, otomatis suaranya menjadi lebih pelan dari yang seharusnya. Karena dikompres otomatis suaranya menjadi turun. Nah, ini untuk mengkompensasi kalau suaranya kurang keras, teman-teman tambahin menggunakan gain output yang ada di sini. Ini cara settingnya gimana mas? Teman-teman bandingkan. Ini suara yang belum dikompres. Ini suara yang sudah dikompres. Itu seharusnya tidak ada perbedaan level suara. Ini belum dikompres. Ini sudah dikompres. Nah, ketika dikompres kan suaranya pelan. Teman-teman angkat volumenya dari sini. Tambahin. Terus setelah ditambahin teman-teman bandingin. Dengan menekan tombol in out ini. Ini adalah tombol bypass. Jadi kalau mati dia bypass. Ini bypass. Seperti ini ketika di bypass nah ini ketika dinyalakan suaranya tidak ada perbedaan antara sebelum dipakein kompresor dan sesudah ini sebelum dipakein kompresor dan sesudah dipakein kompresor. Level suaranya sama ya, level suaranya sama. Kalau belum sama teman-teman bisa tambahin lagi segini. Nah segini. Ini sebelum pakai kompresor, ini sesudah pakai kompresor. Jadi suaranya lebih detail ketika pakai kompresor, tetapi level suaranya tetap harus sama ya. Jangan sampai teman-teman memutarnya terlalu ekstrim ya. Ini terlalu ekstrim, sedikit aja. Tapi saya pengen suaranya lebih maksimal mas, boleh. Tapi jangan sampai terlalu kencang gitu. Jadi nanti suaranya terlalu over. Nah, seperti ini udah oke. Ini setelah dikompres. Ini sebelum dikompres, suaranya seperti ini. Ini setelah dikompres. Suaranya keangkat, tetapi level suaranya masih sama. Itu tadi bagian kompresor di Behringer Composer Pro XL. Mudah-mudahan teman-teman jelas ya. Kalau belum jelas, teman-teman bisa ulangi lagi. Penjelasannya cukup sederhana. Kemudian di sini ada namanya de-esser. De-esser yang ada pada Behringer Composer ini fungsinya untuk menghilangkan suara S yang tajam ya. Ini kalau kita tidak pakai de-essernya, S-nya agak tajam ya. Apalagi kalau teman-teman maksimalkan treble yang ada di mixer S. Nah, seperti ini. S-nya menjadi tajam. Nah, teman-teman bisa menggunakan de-esser ini dengan cara menekan tombol in out-nya, kemudian teman-teman putar de-esser-nya. Seperti ini. Ini kalau nggak pakai, sebentar, saya salah putar. Ini kalau nggak pakai de-esser,
S, 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 S. S-nya tajam. Ini kalau dipakai di eser, S, 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 S. S-nya menjadi lebih tumpul. Sehingga suaranya tetap renyah, tetap gurih, tetapi tidak membuat telinga sakit. Tidak ada suara tajam. Teman-teman bisa fullin, jadi S-nya lebih tumpul lagi. Terus di atas ini ada indikator S. Jadi kalau kita ngomong S, lampunya nyala, berarti dia bekerja memotong suara S tersebut agar tidak tajam. S, nah, berarti udah berfungsi ya. Kemudian di atas ini ada tombol mil. Jadi suara S untuk register cewek dan register cowok itu beda teman-teman. Jadi kalau yang menggunakan adalah laki-laki, teman-teman tekan mil. Jadi nanti S-nya berbeda, register S cowok dengan S laki-laki. Jadi S-nya itu lebih maskulin gitu ya, lebih enak gitu, lebih empuk untuk cowok kalau teman-teman tekan tombol ini. Tapi kalau yang make cewek ini jangan ditekan. Kalau overall sih saya selalu menekan tombol ini, apalagi kalau di masjid ini selalu saya tekan. Kemudian untuk settingan di esernya ini tergantung teman-teman. Kalau teman-teman suka suara treble, ini boleh dimaksimalkan seperti ini. Pokoknya S, ketika kita ngomong S, lampunya nyala, berarti di esernya aktif. Nah, kalau settingannya kurang, S, ini nggak aktif nih di esernya. Karena thresholdnya kurang. S. Nah, segini. Dia baru mulai muncul di esernya. S. Jadi pastikan pas nyeting, ini muncul indikator nyala. S. Ngomong S saja, S gitu. Oke, S dong. Kemudian kita sudah berada di penghujung setting di Behringer Composer, yaitu peak limiter. Peak limiter ini untuk menghindari terjadinya peak ketika kita maksimalkan volume atau kita teriak sekenceng-kencengnya, maka ini benteng terakhir sebelum masuk ke amplifier, suaranya akan diredam oleh peak limiter ini. Fungsi utamanya hanya mencegah suara yang keluar dari Behringer Pro XL ini tidak boleh sampai clipping atau ngepick gitu ya. Jadi teman-teman teriak aja sampai lampu LED yang ada di atas ini nyala. Nah, kalau sudah nyala, seperti itu, settingannya sudah oke. Jadi dia akan membatasi suara tidak boleh melewati batas limit yang diizinkan. Kalau teman-teman sudah happy, sudah oke dengan settingan ini, teman-teman bisa gunakan settingan ini. Kemudian bagaimana kalau untuk musik mas, sound? Untuk sound, untuk musik juga sama ya. Teman-teman sudah bisa gunakan setting ini untuk overall. Jadi sebelum masuk ke amplifier, dicegat dulu sama Behringer Composer, nanti suaranya udah enak. Dan kita sudah berhasil menyeting channel 1. Kalau teman-teman mau settingannya disamain channel 1 dengan channel 2, tekan tombol yang ada di tengah, dikopel jadi settingannya sama. Atau kalau teman-teman mau bedain settingannya, teman-teman bisa buat terpisah seperti ini. Dan tentunya ada perbedaan kalau teman-teman settingannya terpisah, suara stereonya menjadi lebih hidup ya. Suaranya bisa kayak bersaut-sautan gitu antara speaker kanan dan kiri. Saya suka banget karakter itu. Dan settingan ini sudah bisa teman-teman gunakan baik itu untuk vokal ataupun untuk nyetel musik. Ini kalau saya matiin, nanti teman-teman bandingin perbedaannya ya. Biarkan
Teman-teman bisa dengerin sendiri, detail suara dari musiknya itu keluar semua ketika teman-teman mengaktifkan Behringer Composer Pro XL. Dan uniknya, alat ini ketika dimatikan, suaranya nggak mati, suaranya tetap mengalir natural ya. Ini kalau saya matikan, suaranya tetap mengalir. Ketika dinyalakan, kompresornya langsung aktif dan langsung enak seperti ini. Kemudian ada satu bagian yang tidak saya jelaskan dari tadi dan ini kebetulan tidak kita gunakan adalah SCMON SCEXT. SC artinya sidechain. Sidechain ini adalah merantai. Jadi kompresor ini diatur oleh instrumen musik lain cara kerjanya. Contohnya teman-teman mau mengkompres gitar bass dengan kick drum. Jadi agar suara dep-depnya drum itu ngeblend sama dem-demnya gitar bass. Sehingga jadi satu gitu ngeblend. Jadi suara drumnya jadi dem dem, bukan dek dek dep, tapi dem dem gitu ya. Ini fungsinya sidechain. Jadi perlu instalasi khusus antara gitar bass masuk ke sidechain dan sidechain eksternal ini harus ditekan. Jadi dikontrol oleh eksternal. Kemudian teman-teman kalau mau memonitor ini ditekan. Tapi pada saat nyeting doang ya. Nekannya ini pada saat nyeting. Kalau udah aktif ini nggak usah ditekan lagi. Ini hanya untuk monitor ketika nyeting. Dan kebetulan dua ini tidak kita gunakan untuk aplikasi di masjid. Hanya untuk aplikasi kalau teman-teman mau ngeband, mau ngeblending antara gitar, bass dengan drum. Kemudian ada low contour ya. Low contour ini tidak saya tekan, ini adalah high pass filter atau low cut. Jadi kalau teman-teman nodong kick drum pakai mikrofon itu biasanya energi bassnya terlalu over dan butuh tambahan high pass filter atau tambahan low cut. Ini perlu teman-teman tekan. Dan di aplikasi kita nyetel musik ataupun untuk masjid ini tidak perlu teman-teman tekan. Ini adalah high pass filter atau low cut. Tetapi cara kerjanya unik gitu ya. Dia bisa menyesuaikan dengan transien yang masuk. Terus kapan mas kompresor ini kita perlukan untuk dibeli, untuk digunakan? Teman-teman, semua kegiatan yang menggunakan audio terus pengen dibentuk suaranya biar bagus, biar enak, biar detail artikulasi suaranya itu keluar semua, clarity-nya keluar semua, bassnya menjadi empuk, maka itu wajib menggunakan kompresor. Mulai dari video ya, teman-teman yang bikin video editing itu pasti pakai kompresor kalau mau suaranya bagus. Kemudian teman-teman yang mau rekaman lagu, cover lagu pasti butuh kompresor. Bahkan sampai di masjid pun saya menyarankan penggunaan kompresor agar suaranya empuk dan detail, bisa maksimal tapi tidak menyakitkan telinga. Teman-teman wajib menggunakan kompresor. Kompresor ini bisa digunakan di segala hal ya. Mau untuk nyetel musik pakai kompresor jadi enak, mau untuk bikin mikrofon terdengar suaranya lebih renyah, lebih empuk, lebih gurih, pakai kompresor juga. Jadi gitu ya. Kalau teman-teman masih memiliki pertanyaan seperti biasa, ketik di kolom komentar di bawah dan jangan lupa simak video saya yang lain yang ada di sini. Saya menayangkan video setiap hari Senin, Rabu, Jumat jam 8 atau jam 9 malam. Saya live streaming setiap hari Sabtu malam jam 9. Kalau tombol di bawah masih menyala merah, tekan padamkan. Kita akan jumpa lagi di video berikutnya. Sekian dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam krenyes.